Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini dua perusahaan memiliki segmen bisnis yang cukup berbeda ya. Yang satu bergerak di bidang perbankan, yang satunya bergerak lagi di bidang land bank. Tetap bank, tapi tetap aset mereka itu berbeda. Kalau bank itu aset mereka kan itu dalam bentuk cash, dalam bentuk uang yang ditabung oleh para kreditur atau kita semua. Nah, para ya yang menabung uang di bank, berarti kita bisa dibilang sebagai kreditur bank karena bank yang meminjam dana kita untuk diputar untuk bisnis mereka. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk land bank itu mereka memiliki tanah properti yang disebut sebagai land bank atau bisa dibilang bank properti. Nah, sama-sama konsepnya bank tetapi asetnya berbeda. Bagaimanakah dengan prospek mereka dan fundamental mereka? Yuk mari kita bahas dua perusahaan ini. Kita akan membahas kedua perusahaan ini ya. Seperti yang teman-teman lihat ada dua perusahaan. Dan dari namanya kita dapat tahu siapa pemenangnya ya. Yakni adalah Bank China Construction Bank Indonesia atau MCOR. Lalu yang kedua diduduki oleh MNC Land Tbk dengan kode emiten KPI ya. Langsung aja kita bahas di posisi terakhir dulu, yakni adalah MNC Land Tbk dengan kode emiten KPIG atau kita panggil aja KPI. Nah, kita bahas dulu dari sejarah mereka ini. Mereka merupakan bagian daripada MNC Group, perusahaan yang cukup besar, perusahaan media yang termasuk yang terbesar di Indonesia. Jadi mereka ada anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, yakni MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia ya. Karena mereka memiliki hotel yang banyak banget ya. Terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan seperti KEK MNC Lido City, lalu MNC Bali Resort dan proyek-proyek bergengsi lainnya ya. KEK MNC Lido City berlokasi di Lido, Bogor, Jawa Barat, sebuah integrated tourism destination kelas dunia ya, yang telah disetujui pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata yang berstandar internasional. Merupakan kawasan hunian, komersial, hiburan, dan gaya hidup seluas 3.000 hektar ini sedang dibangun theme park Movieland, Lido World Garden, Lido Music and Art Centers, International Hotel and Resort, Club Golf and Residence, Retail and Dining, outbound terbesar, serta fasilitas pendukung berkualitas lainnya. Lalu ada MNC Bali Resort, adalah sebuah konsep resort terpadu terbesar dan paling eksklusif di Bali. Terdiri dari hotel berbintang 6, villa eksklusif, lapangan golf berstandar internasional, dan fasilitas premium lainnya. Lalu di bidang hospitality, MC Land hadirkan Pak Hyatt Jakarta, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia, The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Center, Oakland Hotel, and One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya, dan Bali, serta coworking space. Nah, itu sekilas tentang MNC Land. Ya, prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang properti sebenarnya cukup berbahaya ya. Karena kalau terkena pandemi kayak kemarin, itu shutdown hampir total semuanya ya. Tapi pandemi kan enggak setiap saat terjadi. Katanya biasanya 100 tahun sekali gitu. Jadi setelah pandemi corona ini lewat, ya semoga saja aman ya untuk kedepannya ya. Karena meskipun kalau ekonomi lagi resesi, ya orang-orang tetap ada beberapa mungkin yang masih jalan-jalan untuk ke hotel karena mereka memiliki tabungan lebih gitu ya. Jadi ekonomi akan terus berputar. Jadi untuk tahun 2022-2023 untuk KP ini standar-standar aja ya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ada UOB Kay Hian Hong Kong. Ini dia memegang 17,73%. Porsi masyarakat 56,85%. Ini gede banget, jadi kurang bagus ya. Untuk pemegang saham pengendali yang satu ini sih beritanya sih banyak yang bahasa Inggris dan kalau saya lihat sih aman-aman aja ya. Jadi langsung saja kita lanjut ke laporan keuangannya. Kita download dulu yang punya KPI dulu. Lalu kita download yang kuartal kedua. Kalau ada kuartal ketiga lebih bagus lagi nih, kita coba cek. Tapi belum ada ya. Kalau ESA itu cepat banget, kuartal ketiganya udah keluar. Baik, kita coba download dulu. Kita bandingkan dengan yang RT Business. Baik. Jadi untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita lihat dulu laba rugi untuk entitas induknya seberapa besar, yakni sebesar 88 miliar rupiah. Yap, dengan PR-nya 41 kali. Lalu dengan liquidity-nya kurang rasio 150%. Kita coba cek.
aset lancarnya sebesar 4,3 triliun. Liabilitas jangka pendek 2,9 triliun. Jadi benar masih lebih gede aset lancarnya ya. Untuk transaksi harinya udah 1,25 miliar rupiah. Bagus. Cuma kekurangan KAPI ini porsi publiknya gede. Jadi saya taruh di posisi terakhir ya. Sedangkan yang posisi pertama lebih oke. Yuk langsung aja kita bahas di posisi pertama kita. Ada bentar ya. Ada Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan kode emiten MCOL atau kita panggil aja MCOR. Langsung aja kita lihat sejarah mereka di sebelah sini ya. Nah, jadi mereka ini adalah bank yang merger ya, bank umum devisa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, merupakan hasil merger antara PT Bank Widu Kencana Internasional Tbk dan PT Bank Antar Daerah pada 30 November 2016 yang tersebar di beberapa kota yang kita bisa lihat di sini ya. Dengan fokus saat ini pada bisnis corporate banking, akan tetap mengembangkan usaha kecil dan menengah serta consumer banking ya. Jadi teman-teman kalau tahu tentang China Construction Bank, ini perusahaan yang cukup gede dia. Kita tahu sendiri bahwa bank-bank yang ada di China itu memang asetnya gede-gede. Termasuk perusahaan yang satu ini yang mereka mulai berkantor di Indonesia ya, China Construction Bank yang berkantor pusat di Beijing. Bank komersial berskala besar terkemuka di China. Awalnya China Construction Bank didirikan pada Oktober tahun 54. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Hong Kong pada Oktober 2005 ya, dan Bursa Efek Shanghai pada September 2007. Ini kodenya pakai nomor ya, berbeda dengan Indonesia ya. Pada akhir 2019 kapitalisasinya itu mencapai 217 kayaknya 200-an ribu juta US dollar ya, atau bisa dibilang 200-an miliar US dollar. Peringkat kelima di antara semua bank yang terdaftar di dunia. Grup ini menempati peringkat kedua di antara bank-bank global berdasarkan modal tier 1. Sebagai patokan, untuk Bank BCA, dia itu menduduki posisi 99 Global Top 100 Brands ya. Dan juga aset daripada BBCA pun kalah jauh dengan induk daripada MCOR ini ya, 217 miliar rupiah. Itu berarti sebesar 2 juta miliar rupiah. Berarti 2000 triliun. 2000 triliun itu berarti 2 kuadriliun. Sedangkan kalau BBCA seberapa besar asetnya? Kita coba cek. Untuk asetnya dia sebesar 1000-an. Jadi masih kurang kalah ya dengan induk daripada MCOR ini. Ya, bisa dibayangkan seberapa besar perusahaan yang satu ini. Menyediakan layanan keuangan yang komprehensif kepada para pelanggan dengan outletnya cukup banyak, puluhan ribu dan ratusan ribu anggota staff, melayani ratusan juta pelanggan pribadi dan perusahaan, dan juga ada berbagai produk termasuk manajemen dana, leasing keuangan, kepercayaan, asuransi, futures, pensiun, dan perbankan investasi, dan memiliki lebih dari 200 entitas di luar negeri yang mencakup 30 negara dan wilayah ya, mengikuti konsep bisnis market oriented, customer centric gitu ya. Jadi itu sekilas tentang MCOR dan juga induknya dan anak perusahaannya. Prospeknya bagaimana? Bank pastinya aman dong. Mau ekonomi lagi susah atau ekonomi lagi booming, bank akan menjadi pemain utama di sektor ekonomi ya. Jadi prospeknya cukup bagus. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ada China Construction Bank Corporation memegang 60%. Kalau kita baca di sini beritanya juga oke-oke aja. Jadi langsung aja kita lanjut ke laporan keuangannya ya. Porsi masyarakatnya 24%, jadi masih aman. Sekarang kita lihat laporan keuangannya. Kita ketik dulu MCOR. Lalu kita lihat kuartal ketiga apakah sudah tersedia. Bentar ya, belum masuk dia. MCOR. Oke, udah. Kita lihat kuartal ketiga. Belum ada ya. Lalu kita lihat di kuartal kedua aja deh. Nah, ini dia. Udah ada, kita download dulu yang PDF. Oke, kita bandingkan dengan yang ET Business. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk mata uang pelaporan. Ini dia. Rupiah pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Kita coba lihat laba rugi untuk induk seberapa besar. Sebesar 61 miliar. Yap, lalu dengan PER-nya lebih baik 27 kali, dengan liquidity juga cukup oke ya. Kita coba cek
Aset lancarnya sebesar, kayaknya nggak disebutkan di sini sih ya. Oke, jadi kita pakai yang NT Business aja. Selanjutnya untuk transaksi hariannya di penutupan turnovernya 342 juta rupiah. Cukup sepi. Ya, meskipun market capnya cukup gede, posisi masyarakat juga lumayan, tapi transaksinya memang lumayan sepi ya. Karena memang fundamentalnya juga kurang memuaskan sih, PR-nya masih 27 kali. Oke, jadi dari kedua perusahaan ini juga saya belum sarankan untuk masuk sekarang ya. Kalau teman-teman minta referensi daripada sektor properti dan perbankan, di dalam watchlist saya sih belum ada ya. Kebanyakan sih komoditas yang saya watchlistkan di sini. Kalau untuk perbankan sama properti sih belum ada. Jadi silakan lihat watchlist saya, semoga bisa disukai oleh teman-teman ya. Jadi gitu aja pembahasan tentang MCOR versus KAPI. Semoga bisa membantu teman-teman dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.